saya tidak tujuan untuk jadi apapun yang seperti orang-orang biasa. Ya, jadi mau betul kali Saya mau jadi misal Asik, luar biasa sekali. Saya mau tanya lagi nih, selanjutnya nih. Oke. Saya mau tanya selanjutnya ini, kira-kira ini kan tadi sudah bilang dari awal itu berarti agak lama ya, sudah lama. Ini mungkin bisa ceritakan sedikit sejarah hip hop Red Merauke yang teman berdua ini tahu. Kan saya kalau yang saya dengar ini teman berdua ini terlibat dalam hip hop Merauke ya, hip hop Merauke. Kira-kira bagaimana ini? Saya sebagai orang awam saya kepingin tahu sekali. Oke. Dari saya dulu ya? Ya, Saya lagi nih? ya. Yang ini lagi dulu. Sudah. Ya, jadi oke. Kalau sejarah hip hop saya tidak bisa terlalu bicara banyak. Karena saya juga kurang tahu pasti dia punya sejarahnya. Saya takut nanti bicara Salah. lagi. Tapi saya pernah sempat dengar. Tapi Sudah sempat tahu. siapa tahu. Tapi saya tidak bisa bicara karena nanti biar yang lebih paham saja. Yang lebih paham, yang lebih tahu. Tahu sejarahnya. Kalau Pak Lil, Kalau saya sih untuk sejarah hip hop Merauke sendiri itu setahunya saya itu 2010-an juga ada. sudah ada Sudah ada. Yang dan 2011 12 itu baru baku dis. buku saling serang. Saling serang. Jadi dari 2010 tuh itu memang sudah ada tapi memang belum sampai kita baku serang begitu dan lain-lain. Tapi sudah sampai 2011 2012 Iya. itu sudah memang puncaknya untuk ya baku dis hingga nanti saya jaga kau di sini, saya jaga kau sampai dia sudah mau main fisik lah. Sampai sudah mau kontak. Iya, begitu. sampai sudah mau kontak fisik. Berarti sempat terjadi juga di Iya, di Merauke. Panas. Panas ya? Jadi panas ya? Jadi dulu tuh masih zamannya pakai Bluetooth ya, HP Bluetooth. Jadi bukan HP yang sekarang kita tahu. Beda. Di online Jadi semua. kita pakai Bluetooth. Jadi lagunya tuh kita macam kita tunggu apa begitu. Jadi macam satu di satu kita sudah dengarin. Tunggu balasan. Kita sekarang tunggu balasan. Jadi yang lain nanti tunggu teman. Saya ada lagu baru dari mana? Dari ini di sini. Oh ini balas enggak? Ini sudah. Itu langsung jadi heboh begitu. Dan itu jadi di kalangan kita anak-anak muda SMA ya 2010 2011 ya. Itu jadi bagaimana? Jadi heboh sekali. Jadi heboh sekali. Iya, jadi langsung sudah pilih kau di mana? Kau di mana? Oh, saya di sini. Padahal belum tahu nyanyi juga nih. Jadi Tapi semua masih kemarin. kemarin nih, kemarin. Jadi pada gara-gara beda tim ini. Iya, Beda kompleks kan. Beda kompleks. Ini beda juga. kompleks ya, mungkin cuma baku kenal gitu, tapi saya di situ. Kayak gitu. Akhirnya Bapak tidak suka. Baku tidak suka lagi. Tapi ya mulai naik ke atas 2014 itu sudah ada pernah dulu ada SOPI kan? Ya. Kalau tidak salah dari SOPI pecah lagi dibentuk lagi Animha Hip Hop. Animha. Iya, Animha Hip Hop. Itu baru saya masuk. Dari SOPI itu 2012. Ya. Saya kan mulainya kan dari 2013, tapi saya tahu dari 2012 Ya. untuk rekaman masih Sudah pakai. tahu. Iya, masih Cuma pakai. belum betul-betul mendalami. Belum itu masih jadi pendengar setia juga ya. Iya. Tapi sudah mau Iya. nyanyi. Sudah kepingin sekali. Sudah kepingin sekali. Sudah ujung nih. Sudah ujung. Ini sukanya main juga. Iya, jadi sudah setelah SOPI bubar itu dibikin dari Alflo. Ya. Terus Anima Hip Hop itu kita semua kumpul, itu ada beberapa rapper yang di Merauke yang kebetulan baru memang naik jadi boom, iya. Lagi naik. Iya. Jadi sudah kita persatukan, tapi ada masalah lagi karena mungkin manajemen yang kurang bagus. Ya. Jadi pecah lagi, sudah sendiri-sendiri lagi. Nah, datang lagi ini Hip Hop Merauke. Hip Hop Merauke. Dibentuk Hip Hop Merauke. Dibentuk Hip Hop Merauke.
Seperti ini lambangnya, logonya. Logonya ya. Jadi Hip hop Merauke. ya. Jadi setelah dari itu itu sampai sekarang masih bertahan ini. Sampai bertahan Iya. saat ini. Saat ini. Sampai dia menjabat sebagai wakil. Sampai sekarang saya kebetulan saya jadi wakil. Jadi wakil ketua hip hop. hip hop. Ya. Ini ada wakilnya ini. Terus cuman masih ya dalam komunitas sekarang ada sedikit bergejolak. Ya. Kehilangan kesimbangan. Ada kehilangan keseimbangan sedikit. Seperti lagi mabuk. Iya, karena Tinggal pikir mabuk jadi orang ini. karena memang di dalam tetap dalam macam istilahnya dalam rumah saja itu tetap ada mungkin ada baku cekcok, baku marah. Ya ada sedikit permasalahan, ada Iya. problem, Itu ada salah paham ya. salah pendapat, ada Iya. mungkin beda pendapat dan Iya. frekuensi. Nah itu yang kita lagi ya mau berdiskusi lagi bagaimana seperti itu. Kembalikan semua. Atau bagaimana lah nanti kedepannya nanti kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Ya, Oke. seperti itu. Jadi itu sedikit sejarah yang Pak Lil tahu dan Pak El Nino tahu. Jadi kira-kira seperti itu. Sekarang saya mau tanya nih kembali ke Pak Lil Max duluan ya kayaknya. Tadi El Nino terus ini El Nino terlalu enak gini. Nanti kepala basket lagi. Jadi ini bisa cerita sedikit sejarah. Mulai kan tadi saya dengar tadi bilang dari awal berapa itu 2012 masih menjadi pendengar ya. Pendengar setia, terus El Nino juga. Saya mau lebih gali lagi kira-kira sejarah teman berdua ini masuk betul-betul berkarir dalam dunia hip hop rap ini dari kapan? Mungkin bisa dari Pak Lil Max dulu. Ya, yang tadi seperti saya bilang tuh, saya sudah tahu ini 2011 kah kalau tidak salah tadi. 2012. Iya. 2012 itu akhir kalau tidak salah bulan-bulan Agustus lah selesai ini upacara. Jadi ada teman satu nih kasih saya beat. Tapi beat download sih. Beat download. Cuman itu lirik juga masih amburadul. Nah itu baru ketemu teman itu di Skevar Gang dulu. Skevar Gang. Ya, itu dulu pertama saya nyanyi di situ ada saya Icon, terus ada almarhum. Ya. Terus ada teman lagi Ano. Ya. Jadi sudah kita menyanyi, kita bikin lagu. Habis itu saya keluar dari Skevar, saya bergabung lagi di 2013 saya gabung lagi di Black to Zero. Itu 2013 ya? 2013. Itu dengan pertama ada saya, Real, dengan Yansen, terus Niko Sugi. Itu awal Black to Zero dari situ. Sudah kita kembangkan. Ada ketemu teman-teman beberapa. Kita cuma 9 orang sih Black to Zero. Laki-laki dengan perempuan. Nah, sampai sekarang ini bertanding sampai di 2020. Cukup lama berarti ya. Cukup lama dari 2013 sampai di 2020. Itu betul-betul dari situ sudah mulai mendalami. Ya, itu saya sudah terjun. Dan itu sudah kadang itu juga pengorbanan sih. Tipe orang tua, tipe orang tua mungkin minta uang padahal pakai beli apa gitu. Ya, jadi memang dikira pengorbanan besar sekali. Pengorbanan besar ya, pengorbanan sangat besar. Jadi supaya saya bisa bisa menginspirasikan saya diri sendiri, saya juga harus seperti itu. Jadi bagaimana kita juga kasih tahu ke orang tua kayak kita punya keluarga dekat bahwa kita bikin ini juga bagaimana? Ini kita punya hobi begitu. Kita coba salurkan supaya orang tua jangan salah pendapat. Tapi tetap saya setelah sekolah pulang saya nyanyi. Tapi kadang juga saya bolos. Ya 1 minggu 2 minggu ada. Ya, 1 minggu 2 minggu. Karena penasaran tuh. Karena penasaran saya bolos sudah. Diajar lagi dari tapi sisi baiknya juga adalah sampai sekarang mungkin dari saya orang tidak kenal saya, orang jadi tahu dan mungkin saya manggung mungkin ya dapat job, ya mungkin uangnya tidak seberapa tapi saya bisa kasih ke saya punya orang tua dan orang tua rasa ternyata dia juga ada baik, ada dampak positif juga dari dampak positif dari nyanyi seperti ini. Orang tua juga ada rasa ya sudah biarkan.
Biarkan. Yang penting ada batasnya gitu. Bukan biarkanlah ku rasakan. Bukan itu ya, biar. Ini kalau Pak Elnino punya bagaimana Pak? Kalau Pak Elnino punya ini? Kalau saya memang suka hip hop rap ini sudah lama karena dari 50 Cent apa-apa itu dari kita SD itu kita sudah kenal. Ya. Kalau terjunnya 2013 pertengahan tahun. 2013 pertengahan tahun. Oh sama juga berarti ya 2013. Nah, itu sudah mulai terjun ini rekaman sudah nih. Itu di Bovendigul di Bovendigul. Ya jadi kabupaten ya, Kabupaten Bovendigul. What's up, Bovendigul? Ini ada Elnino. Jadi dia Elnino ini pelaku. Tanya Ampang namanya. Ini pelaku juga hip hop rap ini. Elnino ini juga dari Bovendigul. Itu Boven belum ada rap sama sekali. Belum ada ya? Dan di Merauke sudah masih panas-panasnya ini. Ya. Tadi seperti Maxi tadi bilang. Oh Boku jadi Dis. Boku Dis. Nah, baru pas waktu itu saya pas lulus SMP 2012, 2013 itu kan di sana SMA kelas 1. Oh jadi 2013 itu SMA kelas 1 langsung. Langsung ke sana, langsung terjun, langsung dunia rap. Iya. Sedangkan di Merauke masih panas-panasnya Boku Dis. Iya. Saya mulai masuk bikin saya pengetahuan rap di dalam ini. Boven ini. Jadi mulai coba mengulik ya, coba cari-cari tahu. Terus beberapa bulan begitu ya ada ternyata ada teman-teman rap lain juga Di dalam situ? Iya, di Boven juga. Mulai Boku Dis sudah mau. Boku Dis. Terus dari Merauke sini juga ada yang di kita apa? Rusel. Rusel. Apa? Iya, Rusel. Ini. Yang satu. Termaksudnya juga di kamu. Tapi saya tidak kenal. Itu tidak kenal. Sudah teman Rusel ini datang bilang, sudah kita di siapa? Iya, anak-anak dari Boven. Aduh, juga rap kak. Yo, ajar aja. Oh, oke sih. Beat mana? Pak ajar. Jadi tidak kenal dia. jadi tidak kenal juga sampai akhirnya jadi kenal. El Nino katanya. Itu lagu-lagu El Nino makan tahu apa. Itu sama deh, nanti sudah kita tuh ditunggu-tunggu dari ini saya Reverb Nation saja. Iya, Rusel lagi suka lagu bareng. Itu dengar tuh hati sakit. Sampai sudah mulai buat lagu itu kita buat grup nama Katselo, Katuk Sengaja Loyo. Itu ada saya, Juan, Tio, sudah pokoknya banyak anak-anak. Banyak ya, pokoknya banyak. Pak yang membangun, berarti Pak yang jadi ketua ya? Iya, bisa dibilang begitu. Iya. Sudah mulai rap, mulai SMA tuh sudah betul satu itu sudah tidak pernah sekolah buat lagu. Tapi sama bapak dan sama mama tidak pernah marah. Tidak pernah marah ya? Marahnya tuh kenapa harus nyanyi lagu rap? Sama bapak mau tuh harus nyanyi lagu reggae. Reggae ya? Rekaman tapi bisa jadi musisi tapi harus reggae. Jadi Karena rap ini macam yang seperti orang tua lain-lainnya bilang lagu ribut-ribut bicara-bicara tidak ada arti itu macam. Itu kan pandangan orang tua gitu. ya, Bapak saya maunya reggae, saya maunya lagu pop, ya lagu yang santai-santai. Gitu. santai-santai. Tapi di saat saya rekaman sama orang tidak malah. Cuma paling mengeluhnya itu saja. Coba nyanyi lagu yang enak sedikit. Nyanyi lagu itu yang enak sedikit. Oke, itu tadi sudah banyak kita berbagi sama Pak Lil Max dan El Nino. Sekarang saya mau sedikit tanya, tapi agak sedikit naikkan gripnya, lebih cepat lagi. Saya mau tanya kalian berdua ini, jawabnya dalam hitungan 3 ya, 3 detik. Oke, 1, 2, 3. Disukai atau menyukai? Menyukai. Kenapa menyukai? Menyukai karena kita ini makhluk sosial, jadi kita ini harus saling menyukai. Maksudnya dalam arti menyukai bukan dengan pacar saja, menyukai bisa dengan teman, saudara, abang atau mungkin maksudnya supaya kita lebih dekat lah kayak begitu. Kalau menurut saya lebih suka menyukai orang daripada supaya lebih dekat ya. Iya. Asik, itu dari Pak Lil Max. Sekarang Pak Nino ini kira-kira bagaimana? Disukai ini karena apa ini? Disukai dalam hal apa dulu kan begitu. Ya. Kalau disukai kalau untuk teman-teman ya disukai. Saya lebih suka orang suka orang, saya suka orang. Biar Max tadi bilang egois, saya sudah tidak apa-apa. Itu egois dari pribadi ya. Yang penting kan kayak Lil Max kan dulu dia suka dulu orang suka dia gitu. Asik, tapi tidak jatuh cinta kan dia bilang ini kan dalam arti maksudnya kayak orang ini karena dia begini, berarti dia sama dengan saya. Nah itu kurang tahu, ini dari dia sendiri. Satu frekuensi begitu. Satu frekuensi ya, bukan karena cinta. Sama pacaran. Pacar juga ada, woi. Jadi kita lanjut. Ini kita naikkan grip lagi. 1, 2, 3.
Real MC atau Alflo? Alflo. Real MC. Kenapa Alflo? Alflo karena Alflo tuh sudah seperti sapu kakak sendiri. Seperti kakak. Mau jadi guru juga bisa. Jadi guru juga. Guru ini karena setiap hari juga mainin saya. Jadi bapak tidak? Guru ini karena apa nih guru? Jadi bapak juga. Guru karena kan dia memberikan banyak pelajaran untuk saya. Banyak pelajaran ya. Tulis lirik, Ya. motivasi mungkin juga. Dari dulu yang saya tulis lirik abal-abal, mungkin sekarang saya bisa. Oh, banyak dibenahi. Ya sekarang tulis lirik juga harus kasih tahu ini harus apa yang diganti, harus Apa yang dimasukkan. Siap. Jadi begitu kakak Alflo real. Kalau dari saya, Real itu dia senior di saya punya tim dan dia juga Senior ya? Ya, dia juga banyak berisa juga nuansa yang baru yang mungkin saya belum paham dan ya mungkin karena saya lama dengan dia kita sudah satu dan lain sudah mengetahui apa karakter Ya. sudah rasa dekat dan kadang juga kita selalu bikin lagu bareng gitu tuh. Bareng. Kita featuring apa. Sama-sama. Jadi saya rasa itu dekat dan itu sudah seperti saudara. Seperti saudara ya. Lebih. Asik. Berarti dua-duanya hampir sama lah kalau mau Tapi dibilang ya. kakak Ril terbaik juga, Ya. kakak Alflo juga. Tetap dua-duanya terbaik istilahnya karena sama-sama melahirkan bibit-bibit ya seperti mereka-mereka. Tadi karena kita disuruh pilih. Iya. Kita disuruh pilih jadi ya Ya, itu kan. Ini kita lanjut ini. Terakhir ya dalam adu cepat ini. 1, 2, 3 old school atau trap? old school. Kenapa ini kira-kira? Karena sama-sama dua-dua ini old school ya. Dari siapa nih? Saya atau dia? Dari sama-sama aja sudah. Old school kan tuh kan old dari kata tua. Ya. Tua. Tapi tua ini punya mama, jadi mama old school ini punya mama Jazz. Jazz. Dari Jazz baru turun ke old school. Jadi seperti ibu yang melahirkan ya. Karena kita pilih old school karena old school itu dari dia punya ritme ketukan, semua tuh tidak cocok untuk lagu-lagu bercanda. Jadi itu lebih Tegas. karena kita punya isi hati, lebih real. Lebih real ya. Kenapa saya tidak pilih trap? Trap karena lagu trap itu kita bisa tulis lirik yang liriknya tidak sepenuhnya tentang kita hati, bisa lagu nyanyi konyol-konyol juga bisa. Ya, jadi bisa. Karena kalau old school tuh udah lebih ritme ketukannya lebih pas untuk kita punya realita kehidupan, Iya. cerita yang sesungguhnya. Itu yang biasa dibilang apa kita lebih keep it real karena old school itu memang dari dulu dari zamannya Tupac itu memang sudah apa namanya sudah jadi dong punya pendirian kalau dong punya musik itu dia tuh seperti begitu, dia old school. Sebelum ada genre-genre lain dalam hip hop, dalam rap sendiri. Dalam rap sendiri. Karena di tahun ya 90-an itu memang musik old school itu memang sangat dia punya power dan sampai sekarang juga masih ada seperti ada teman satu macam di rap Merauke ada Eka BMP dan BMP sendiri itu memang rata-rata mereka old school seperti itu. Old school parah lah. Karena dalam itu dia mengandung makna lirikal sekali. Karena dengan musik seperti begitu itu kita lebih rasa dia lebih menyatu gitu. Lebih mendalam ya, Kalau lebih kita macam orang bilang macam pukul begitu, kita pukul itu dalam arti kita masuk ke dalam itu musik itu baru kita pukul orang kan dengar itu Tidak bisa balas. tidak bisa balas. asik begitu ya. Asik dan itu Ya pasti akan ya, geleng-geleng kepala ya. Itu karena baru old school ini kata old itu kan berarti tua. Tua ya. Musik old school itu diambil dari lagu-lagu jazz tua yang dijadikan Sampel terus kasih masuk. dimasukkan ya. ditambah ketukan, bass dan apa itu. Asik. Karena orang kebanyakan kalau kita punya old school cuma bilang saja sekolah tua. Sekolah tidak tahu tuh artinya. Dong tidak tahu artinya apa, dong tidak tahu. Ya. Apa itu di dalam itu old school itu seperti apa? Dong cuma tahu ini lagu macam dia sekarang macam tidak jelas begitu. Tapi coba kita dengar karena itu sudah itu yang harus kita cari tahu dia punya titiknya gitu. Kita harus lihat dari situ. Harus tahu sebenarnya dasarnya istilahnya dasar ya, dasar harus betul-betul tahu dari dasar dulu. Kalau tidak orang persepsinya lain. Persepsinya lain. Jadi old school ini memang kita pilih old school. Tapi Old old school. school ini tidak bisa dipilih sembarang orang karena saya yakin dan percaya orang awam tidak terlalu suka dengan old school. Old school. Kalau dibandingkan yang trap pasti lebih pilih trap. Gue lebih pilih trap karena mungkin dia trapnya lebih modern, jadi beatnya lebih boom. Tapi kalau mau bilang dari segi itu sih sebenarnya sama saja sih. Sama ya. Tapi kalau macam yang tadi seperti Pak Dimas bilang kalau untuk ini kita lebih ke old school mungkin seperti itu. Lebih ke situ. Ya kita lebih. Jadi itu
Kalau mereka berdua pilihnya old school. Oke, mungkin sekarang saya bisa minta saran dari Pak berdua mungkin supaya lebih membangun teman-teman rap hip hop yang ada di Kota Merauke ini mungkin bisa lebih maju atau terinspirasi dari kalian berdua begitu. Mungkin kita bisa mulai dari siapa nih, Pak Nino ya? Oke, kita coba dari Pak Nino ini. Saran untuk pelaku hip hop yang junior maupun yang senior. Yang pendahulu Ya. dan yang baru. Ya. Lebih tepatnya begitu ya. Karena dalam hip hop ini tidak ada senior junior. Semua punya derajatnya sama. Hanya karena kita orang Indonesia bertoleran tinggi, makanya yang lebih tua tetap kita panggil kakak. Kita harus hargai. Ya. Mari kita tadi kalau untuk yang pemula yang baru terjun ke dunia rap terus berkarya, apapun yang terjadi, omongan orang jangan diambil hati, itu jadi batu Jadi loncatan. pacuan juga ya. Terus yang untuk senior, kalau yang sudah vakum ataupun yang belum, tetap lihat adik-adik di bawah, lempar tali untuk adik-adik naik. Angkat ya. Kita bantu angkat begitu. Angkat, jangan saling cuek. Jangan saling cuek. Jangan saling cuek. Ego tuh kalau memang kita tidak bisa buang secara langsung, kita kikis saja pelan-pelan. Nah, itu dari Pak Elino Beat. Sekarang kita masuk ke Lil Max. Kira-kira bagaimana ini Pak dari Pak Lil Max? Oke, kalau dari saya sih sama juga seperti ini kalau untuk ini saya mulai ke para senior ya, para pelaku senior. Jadi mungkin orang yang bisa sukses itu karena dia tinggalkan dia punya ego. Dia bisa buang semua dia punya kebencian, buang semua dia punya keangkuhan, buang semua dia punya rasa yang dia tidak suka sama orang. Dia ambil yang orang yang tidak suka sama dia ambil dia punya kata-kata yang memang dia rasa bagus untuk dia naik ke atas, dia ambil itu. Seperti yang tadi toleransi dan lain-lain. Kita maju dengan yang baru. Biarkan yang tidak baik itu menjadi pelajaran buat kita, menjadi pacuan juga ya. Jadi pacuan buat jadi cambuk untuk kita supaya kita lebih baik yang ke depan. Seperti begitu. Kalau untuk para senior dan kalau untuk junior terus berkarya. Karya tidak bisa mati kecuali kau stop atau tidak kau mati. Atau tidak kau istilahnya habis di dunia. Habis di dunia ya. Ketika kau masih hidup, ketika kau masih punya rasa, ketika kau masih punya cinta, kau lakukan itu, barang itu tetap akan ada. Jadi untuk bibit-bibit muda ini, para pemula ini, jangan pernah patah semangat ketika orang bilang lagu jelek, atau mungkin dia ada tiru orang pulirik begitu. Aku ini. Jadi bukan berarti itu sebagai kau batu terantuk supaya maksudnya kau bisa jatuh terus kau tidak bisa bikin apa-apa. Kau ambil itu kembali. Oh, berarti saya salah karena saya pakai orang pulirik, saya pakai orang beat. Oke. Saya cari lagi. Tidak tahu, mungkin pakai siapa punya beat kah, dia beli kah atau dia apa kah. Baru dia sumbang ini pulirik yang betul-betul real dari dia punya hati. Jadi bukan dari dia dengar lagu baru kata-kata ini pas, berarti saya harus taruh Zapin. Begitu. Betul. Jadi dia harus bikin dia punya kreasi baru. Seperti begitu. Tetap semangat. Batu yang tadi lo lempar kowe itu kau simpan dia. Jangan simpan dia, jangan kau buang. Nanti besok suatu saat kau sudah bisa, batu itu kau pakai lempar dia kembali. Harus begitu. Nanti bisa juga, bisa jadi ketika yang tadi macam Sony itu mungkin bisa jadi bukan kita yang lempar, tapi ada orang lain atau dia punya teman atau dia punya siapa yang akan lempar dia. Atau dia nanti ambil batu itu untuk toki kapal. Itu toki kapal lagi jadi rusak kurang di mana udah bisa kesalahan sendiri. Iya, harus kasih dulu saya ini paling sekarang. Ini sekarang ini bagus Aduh, berarti dia batu kemarin dia kembali ke saya. Aduh, daripada dia lempar saya lebih saya batu ke kepala ya. Asik bisa dibilang jilat udah sendiri. Ya. Luar biasa. Jadi itu saya rasa sebenarnya motivasi ya yang sangat luar biasa dari mereka berdua untuk kita semua, bukan teman-teman saja yang ada di rumah, tapi saya sendiri rasa itu motivasi yang sangat baik. Ya, tadi kita sudah dengar sama-sama itu motivasi-motivasi dari mereka berdua. Sekarang kita masuk pada freestyle tapi lanjut kata gitu, macam model-model lanjut kata. Bisa di ini. Siap. Kita coba ya mulai dari Pak Lil Max. Ayo. Oke, WhatsApp sapu nama Lil Max. Karena dong bilang Sunny Triple X. Sekarang masih pagi-pagi karena tadi saya lihat matahari lagi. Oke, lihat matahari pagi sampai sore koi belum mandi. Lanjut. Oke, belum mandi.
Maxi, dengar mama sudah marah-marah. Jangan sampai kau dapat rotan ya. Ya, lanjut. Oke, masih di dalam dengan kata rotan. Tambah ya. Karena saya 100% itu iyo ya. Sabar, saya agak sedikit bau bingung. Karena mungkin saya otak sedikit linglung. Dia sedikit linglung, padahal tadi dia niat untuk singgung. Ya, lanjut. Dia terbata-bata, siakan dia punya kapalnya ditoki dengan batu bata. Oke, batu bata. Sekarang saya sambung kau punya rima. Karena saya lihat katanya kau anak kedua. Pala tipu, kau anak kelima. Tapi bohong. Oke, apa bohong? Bohong. Oke. Dia sudah salah banyak baru dia bohong. Sudah salah baru sombong. Jadi pemirsa dia ini omong kosong. Ya, lanjut. Omong kosong tapi bukan tong kosong. Saya lihat itu kamu tahu dia pemuka macam apa? Bilabong. Bilabong maksudnya. Ya, lanjut. Bilabong, oke. Ong ya? Ong. Oke, dari bong. Waktu itu saya lihat Maxi kencing di lorong. Pakai konak warna biru terus bolong. Ketahuan. Oke, Dan tadi terima, Oke. Oke. Mungkin dia tidak sekolah. Karena sedikit saya juga marah. Jadi sekarang saya lawan dia. Coba kau lawan saya. Oke. Saya, Roy lawan saya di dunia nyata atau di dunia maya. Oke. Kita dari dunia maya sambil makan itu pepaya. Oke. Pepaya di Orang tidak ada makan pepaya dalam dunia maya. Lanjut. Oke. Dia bilang dunia maya. Dunia maya, tapi saya lihat Sony banyak maunya. Karena tahu ya. Sudah. Yo. Oke guys, terima kasih karena sudah mau menonton channel ini, video ini. Segitu saja video dari kami bersama Lil Max Grammy. dan Nino Beat. El Nino Beat. Sampai di sini saja, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe karena like, subscribe itu gratis. Sangat Sampai jumpa. Siap.